Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini kegiatanku adalah menyetrika. Ini udah semingguan ya teman-teman. Jadi aku punya tugas setrikaan. Aku tuh kalau nyetrika seminggu sekali. Jadi udah waktunya nih aku nyetrika. Karena di sini juga aku membatasi pakaian, makanya wajib nih harus digercepin nyetrika. Kalau nggak nanti nggak punya baju gitu yang mau dipakai. Nah seperti biasanya ini untuk setrikaannya aku cepetin aja durasinya ya teman-teman biar nggak kepanjangan. Sembari aku nyetrika, nanti aku juga sharing-sharing tentang frugal living ataupun hidup hemat gitu ya. Manfaat dari kebiasaan hidup hemat, terus juga kiat-kiat atau tips apa aja sih yang bisa membuat kita bisa jadi lebih hemat, jadi punya kebiasaan hidup hemat gitu ya. Karena kita udah pasti mengetahui lah ya manfaat dari hidup hemat. Hidup hemat itu kan bukan berarti pelit gitu ya, tapi hidup hemat adalah hidup secukupnya sesuai dengan yang kita butuhkan, tidak berlebih-lebihan. Lalu apa aja sih kiat-kiat ataupun tips agar kita terbiasa gitu ya hidup hemat? Aku mau sharing sedikit ya dengan pengalaman aku. Kenapa sih kita harus hidup hemat? Padahal itu kan juga uang yang kita dapatin sendiri ya, hasil kerja keras. Jadi kalau menurut aku, kenapa harus hidup hemat? Itu tujuannya kita harus bertanggung jawab dengan uang yang kita punya. Jadi gaji kita sebulan atau penghasilan kita sebulan maupun yang penghasilannya mungkin harian atau mingguan, yang bisa bertanggung jawab atas uangnya sendiri ya kita sendiri ya. Jadi kiat-kiat apa aja sih yang bisa membuat kita memiliki kebiasaan hidup hemat? Yang pertama, kita harus disiplin patuhi list anggaran belanja. Bisa dimulai dengan membuat list anggaran belanja ataupun barang-barang apa aja yang kita butuhin dalam sebulan itu bisa dicatat semuanya ya. Kebutuhan belanja di dalam hidup rumah tangga biasanya meliputi kebutuhan belanja bulanan, yaitu kebutuhan sehari-hari ya, kayak misal untuk kebutuhan dapur, kebutuhan kebersihan gitu. Pokoknya semua ibu rumah tangga mungkin di sini udah pada paham semua. Yang kedua adalah kebutuhan belanja mingguan atau untuk membeli lauk pauk ya. Biasanya untuk bahan makanan yang kering seperti minyak, beras itu aku masukin aja ke dalam belanja bulanan. Jadi untuk belanja mingguan itu hanya untuk khusus membeli lauk sayur mentah ya, bahan lauk sayur mentah, terus bumbu-bumbu basah juga dan buah. Terus juga kita harus rajin mencatat gitu ya, seberapa sih jumlah yang kita butuhin dalam satu bulan. Ukur dengan bijak setiap kebutuhan rumah tangga per bulan ataupun per minggu bisa jadi ya. Pokoknya senyamannya aja, senyamannya kita mau pakai cara yang mana. Kalau aku dibikin 2 kali belanja, yaitu belanja bulanan dan belanja mingguan. Artinya kalau belanja mingguan ya sebulan itu 4 kali belanja ya. Itu untuk belanja mingguan yang untuk lauk sayur. Kalau untuk belanja bulanan ya untuk kayak groceries gitu. Kenapa dibikinnya nggak setiap hari? Karena untuk menghemat energi ya. Karena kan nggak melulu gitu aktivitas kita tuh cuma belanja, terus juga menghemat BBM. Karena sekarang kan harga BBM udah naik ya. Hemat biaya parkir juga, hemat biaya untuk cemal-cemil ngemil di luar juga. Terus jangan lupa dikategorikan barang-barang apa aja sih yang masuk ke dalam list belanja bulanan dan mingguan. Yang kedua, tipsnya adalah buat 1 hari untuk no spend day atau 1 hari tanpa belanja atau 1 hari tanpa mengeluarkan uang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin membuat budget, ada pegangan uang ataupun ada juga yang mengatur uangnya secara harian gitu ya, ataupun bulanan juga, coba deh bikin 1 hari itu libur belanja atau 1 hari itu nggak mengeluarkan uang. Jadi misalnya kita punya uang harian seharinya 20.000 atau 30.000 ya, duit tersebut untuk budget jajan ataupun untuk budget pegangan. Coba deh dalam 1 minggu sisihkan 1 hari untuk no spend day atau 1 hari tidak mengeluarkan uang atau tidak membelanjakan uang. Jadi buat juga tabungan khusus untuk no spend day ya. Jadi kalau bisa dikumpulin dalam setahun kan lumayan. Misal nih dalam 1 minggu ada 1 hari kita nggak ngeluarin duit dan uang tersebut mungkin sekitar 20, 30 atau bahkan 50.000. Itu kalau dikalikan setahun kan lumayan juga ya. Hasilnya bisa untuk beli apa gitu keinginan kita, barang yang kita butuhkan, yang mungkin juga yang kita inginkan selama ini.
Tips yang ketiga, kiat agar kita punya kebiasaan hidup hemat adalah buat financial goal atau tujuan keuangan ya. Biasanya kalau aku sendiri itu buatnya per tahun. Jadi misal ada tabungan khusus di tahun ini atau mungkin tabungan yang aku buat di tahun ini untuk dibongkar tahun depan, itu tujuannya untuk apa gitu. Bisa juga untuk dianggarkan, misal nih ya teman-teman ingin membeli apa, barang yang pengen banget nih atau pengen juga misal untuk renovasi salah satu ruang, entah itu renovasi dapur atau membuat mungkin pagar atau pintu gerbang, kan bisa jadi ya. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga aja. Membuat financial goal ataupun tujuan keuangan bisa juga dibedakan jadi dua jenis ya. Ada yang membuat goals dalam jangka waktu pendek antara mungkin 1 sampai 5 tahun, ataupun goals jangka panjang antara 5 mungkin sampai 10 tahun. Mungkin bisa juga untuk membeli properti ataupun untuk menginvestasikan uang kita ke dalam usaha ya, untuk bekal di hari tua nanti atau bekal pensiun. Tapi untuk financial goal jangka panjang itu kalau aku sendiri belum bisa di-sharing secara gamblang ya, karena itu benar-benar nabungnya tuh sedikit demi sedikit karena jangkanya panjang. Untuk saat ini sih untuk financial goal jangka pendek aku sementara ini belum ada gambaran yang kayak di depan mata, kayak kepengen banget gitu, belum ada. Alhamdulillah juga untuk rumah saat ini masih bisa difungsikan dengan baik semua area. Terus untuk membeli barang sesuatu juga ada sih, cuman belum bisa di-share ya karena uangnya itu belum cukup. Tips yang keempat agar kita memiliki kebiasaan hidup hemat adalah jangan menghabiskan uang melebihi dari penghasilan, atau jangan sampai hidup kita itu besar pasak daripada tiang ya. Karena yang namanya mengeluarkan uang lebih dari kemampuan ataupun melebihi dari penghasilan itu, yang ada tuh bukan happy, bukan bukan senang yang didapat, melainkan itu akan menambah tingkat kestresan, juga akan menghilangkan rasa syukur. Seumpamanya kita tuh dalam sebulan misal nih ya punya pendapatan atau gaji 3 juta, jangan sampai deh pengeluaran 1 bulan itu melebihi nominal tersebut. Kalau bisa tuh ya, kalau dapat gaji misalnya 1 bulan 3 juta, sisihkan dulu antara 10 sampai 15% di awal untuk tabungan wajib ya. Karena menurut aku tabungan wajib di awal itu sangat penting. Jangan sampai nabungnya itu sisa-sisa dari pengeluaran. Jangan sampai nanti tuh nggak akan ada sisanya gitu loh. Adapun sisanya paling juga sedikit itu kalau sepengetahuan aku. Boleh banget untuk menambah tabungan di sisa akhir bulan atau sisa pengeluaran dengan melakukan sinking fund ya. Tapi perlu diingat nih, kadang-kadang yang namanya sifat uang itu, kita manusia tuh pengennya kayak ngabisin gitu ya, kayak gatal aja gitu kalau uang masih di tangan. Nah, by the way teman-teman, ini tuh tiba-tiba kameranya mati sendiri, mungkin karena durasinya udah kepanjangan tadi pas nyetrika ya. Itu karena aku cepetin aja sih, aslinya mah panjang bener sampai 1 jam lebih. Dan ini aku mulai langsung masukin aja pakaian-pakaian yang udah aku setrika ke dalam lemari, biar aku tuh nggak ada beban kerjaan gitu ya. Kalau dibiarin dulu atau ditunda-tunda, biasanya tuh malah terbengkalai, nanti yang ada malah pakaian yang udah disetrika itu diacak-acak sama suami. Kalau misalkan pas suamiku gitu ya, kalau habis mandi tuh kalau ngambil baju suka berantakan gitu. Jadinya ya udah deh, mau langsung aku masukin ke dalam lemari. Tips yang terakhir, kiat agar kita memiliki kebiasaan hidup hemat adalah buat dana darurat. Dana darurat itu di sini penting banget. Aku tuh beberapa kali mengalami ya teman-teman, selama menikah dengan suamiku, apalagi kita tuh kerjaannya dua-duanya wirausaha, itu sebelum kenal budgeting, sebelum kenal dana darurat, sebelum kenal hidup hemat, itu sempat beberapa kali mengalami kayak kondisi ekonomi itu up and down banget ya. Sempat usaha juga kayak pilot, pokoknya segala macam deh, keadaan yang bener-bener mungkin setiap orang itu nggak pengen ya mengalami seperti itu. Kaget aja, apalagi nggak punya dana darurat. Apalagi kadang-kadang kan kalau orang usaha biasanya kalau usahanya sempet booming gitu kan, kadang suka tergoda nih pengen kayak nambah modal. Banyak juga perbankan yang menawarkan untuk kredit usaha. Nah, tipenya suamiku tuh yang seperti itu, ambisius kalau pas usahanya lagi maju, makanya kadang suka nambahin modal dari dana kredit
usaha dari bank ya, cuman itu pengalaman dulu gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada hutang-hutang bank itu dan nggak mau lagi deh kapok. Mending deh kayak ibarat kata yang namanya usaha tuh ya dijalanin pelan-pelan aja, itu pun nanti jauh lebih nikmat kok. Toh sebenarnya kebutuhan kita itu seberapa sih? Nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau menambah modal dari kredit usaha, kadang-kadang tuh apa ya, menurut aku tuh nambah beban aja gitu loh, nambah pengeluaran. Jadi dari situ tuh kita belajar banget untuk selalu menyisihkan seberapapun, entah besar, entah kecil. Kalau misalnya kita kan wirausaha ya, penghasilannya itu tidak tetap, tapi dalam 1 bulannya tuh harus ada dana darurat, harus ada dana yang kita sisihkan itu untuk antisipasi kondisi kehidupan ekonomi sulit supaya terhindar dari hutang. Nah udah 2 tahunan ini tuh kita selalu menyisihkan dana darurat. Jadi bisa digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang dibutuhkan di rumah. Kayak misal nih, situasi urgent ya, mungkin ada beberapa elektronik yang rusak. Jadi kita nggak usah kredit, langsung aja beli dari dana darurat. Ataupun misal nih, pas lagi kondisi keuangannya lagi nggak baik, terus yang diminta sih selalu sehat ya. Mungkin kalau pas kena sakit atau apa itu juga dana bisa digunakan. Yang namanya sakit itu kan kadang nggak cuma pas pengobatannya aja ya yang butuh dana, tapi juga kayak untuk sehari-harinya gitu loh. Melek finansial menurut aku tuh hal yang sangat penting. Sebenarnya masalah finansial atau keuangan itu bukan sesuatu yang ribet kalau kita tuh memulainya dengan sederhana, memulainya dengan simple, dengan menyisihkan setiap bulannya, menabung sedikit demi sedikit. Mungkin juga ada yang diposkan untuk tabungan wajib, ada yang juga diposkan di dana darurat gitu ya. Itu akan lebih meringankan beban kita di saat kondisi-kondisi yang atau masa-masa sulit. Pokoknya semangat aja gitu loh. Aku juga di sini juga masih belajar sih, besar kecilnya tabungan, besar kecilnya dana darurat yang kita punya itu nggak masalah, yang penting ada aja. Karena dengan adanya dana tersebut ya, setidaknya tuh bisa menolong kita gitu loh. Tentu aja dengan kebiasaan hidup hemat ini banyak banget manfaat yang bisa diambil ya. Karena sejatinya hidup hemat itu hidup yang bukan yang pelit ya. Biasanya orang-orang yang hidupnya hemat itu membeli sesuatu barang yang dibutuhkan saja, membeli barang dengan kualitas yang tinggi agar pemakaiannya juga dalam jangka waktu yang lama, lebih awet, lebih hemat kan akhirnya. Terus juga orang-orang yang hidup hemat ini biasanya juga melek kesehatan, kayak mereka akan memikirkan seberapa banyak sih asupan dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mereka sendiri gitu. Orang yang memiliki kebiasaan hidup hemat biasanya akan mengabaikan sesuatu yang sifatnya keinginan dan lebih mengutamakan sesuatu yang sifatnya kebutuhan. Mereka akan membayar dirinya lebih dahulu, seperti mereka akan menyisihkan tabungan di awal, karena tak hanya tabungan itulah yang akan menolong mereka di kelak esok hari saat situasi atau masa-masa sulit. Memiliki kebiasaan hidup hemat juga akan menjadikan diri itu lebih berkesadaran, lebih aware, lebih mencintai diri sendiri, tidak mudah untuk kayak terpengaruh dengan orang lain, dengan tren yang sedang berlangsung, dan menjadikan dia hidup dengan gaya dia sendiri. Mana nih di sini yang juga pejuang-pejuang hemat, pejuang-pejuang budgeting, ibu rumah tangga, yang pokoknya tuh kalian semuanya hebat ya. Aku tuh kadang suka salut dan kagum aja gitu. Jadi dari aktivitas terus juga status yang ibu rumah tangga di zaman sekarang itu, meskipun mereka tuh kegiatannya dari rumah, tapi banyak juga yang menghasilkan ya, banyak juga yang produktif. Di sini ya teman-teman, aku tuh suka banget dengan kegiatan ibu rumah tangga. Selain aku juga wirausaha kecil-kecilan ya, aku suka masak, aku suka bikin cemilan. Itu memang bukan karena aku kepengen rajin banget, itu enggak, karena aku suka aja gitu. Aku suka memakan apa yang aku masak sendiri. Tapi mohon maaf ya, mungkin beberapa video aku akhir-akhir ini tuh jarang sekali aku kegiatan masak teman-teman, karena masakku hari ini tuh kadang udah sore banget. Sementara kegiatan yang aku sharing kayak gini biar lebih legaan tuh biasanya aku aktivitasnya setelah suamiku berangkat kerja sampai zuhur.
Tapi insya Allah kedepannya nanti aku share lagi kok kegiatan masak-masak lagi. Ini alhamdulillah aku tadi udah selesai nyetrika, udah selesai ngepel ya, karena udah beberapa hari rumah nggak dipel. Rasanya tuh di kaki nggak enak banget. Ini langsung aja aku mau simpen barang-barang yang udah aku cuci, udah kering ke tempatnya, biar pas nanti kalau mau pakai lagi enak, tinggal ngambil gitu. Terus juga suasana rumahnya, situasi ruangan dapurnya jadi lebih lapang aja gitu. Nah, teman-teman, kayaknya video aku hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.